Seorang gadis desa dihina di depan seluruh sekolah hanya karena sepatu robeknya. Tak ada yang tahu, ia mewarisi ilmu dari sang ayah yang dulu dihormati dunia. Saat namanya mengguncang panggung internasional, seluruh negeri akhirnya menunduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini kamu akan menemukan berbagai cerita seru dan penuh makna. Simak kisahnya dan jangan lupa subscribe. Senin pagi itu terasa dingin meski matahari bersinar terik. Angin semilir menyusup di antara barisan siswa yang berdiri tegak di lapangan sekolah unggulan Nusa Bangsa. Suara langkah sepatu hitam menggesek aspal, bersamaan dengan tiupan peluit guru piket yang menandai awal upacara. Semua tampak rapi. Seragam putih biru mereka bersih dan licin. Sepatu mengilap, dasi seragam terikat pas di leher. Tapi di tengah barisan panjang itu, ada satu sosok yang tampak berbeda. Seorang gadis kurus berdiri kaku. Seragamnya kebesaran, kusam, dan sedikit lusuh. Sepatunya sudah koyak di bagian ujung, hingga jari kakinya terlihat keluar. Tas kain kumal tergantung di bahunya. Tampak sudah beberapa kali dijahit ulang. Namanya Alia. Ia murid baru dari desa terpencil, masuk lewat jalur beasiswa penuh. Tak ada keluarga yang mengantar. Ia berdiri sendiri, matanya menatap kosong ke tiang bendera di depannya, seperti mencoba mengabaikan bisik-bisik kecil dari siswa di kiri kanannya. Serius, dia sekolah di sini? Bisik seorang siswa laki-laki pelan, tertawa geli. Sepatunya robek. Gak salah tempat tuh, sahut yang lain sambil menahan tawa. Alia mendengarnya. Wajahnya tak menunjukkan reaksi, tapi tangannya mengepal kuat di samping tubuhnya. Nafasnya pelan, teratur, seolah sedang menahan sesuatu yang tidak boleh meledak. Pandangannya tetap lurus, datar. Namun dari sorot matanya, ada luka yang tak bisa ditutupi. Di atas podium, kepala sekolah, Bu Rini, sedang menyampaikan pidato mingguan. Suaranya lantang, penuh percaya diri. Wanita itu terkenal galak, perfeksionis, dan sangat memperhatikan citra sekolah. Tapi tiba-tiba, ia menghentikan kalimatnya. Matanya menatap tajam ke arah tengah barisan. Suasana hening. Semua murid ikut menoleh. Mata mereka mengikuti arah pandangan Bu Rini. Yang di barisan ketiga, kamu, ucap Bu Rini dengan nada tinggi. Maju ke depan. Beberapa siswa saling menatap bingung. Alia menoleh ke kanan, ke kiri, memastikan tak salah dengar. Tapi Bu Rini sudah menunjuk langsung ke arahnya. Alia melangkah pelan. Setiap langkahnya seperti membawa beban berat. Suara sepatunya yang terseret di aspal terdengar nyaring di tengah keheningan. Saat tiba di depan, Bu Rini mendekat. Matanya menilai dari atas sampai bawah. Ia mengangkat mikrofon dan berkata, "Apa kamu tidak punya kaca di rumah? Lihat dirimu. Seragamu kumal, sepatu robek, dan kamu berdiri di sekolah bergengsi ini? Kamu pikir ini tempat pamer kemiskinan?" Suasana langsung hening. Bahkan guru-guru tak ada yang menyela. Sebagian siswa sudah mulai menahan tawa. Sebagian lagi tampak pura-pura kaget. Tapi tak satu pun yang melangkah untuk membela. Alia menunduk. Bahunya diam. Tak bergetar. Wajahnya tetap tenang. Tapi matanya mulai merah. Ia tidak menangis. Tidak juga bicara. Ia hanya diam. Berdiri di tengah lapangan. Menahan semuanya sendirian. Dan di tengah sunyi yang menggantung di udara, satu kalimat dari Bu Rini kembali menusuk. Hari-hari berikutnya berjalan seperti neraka. Alia tidak hanya diasingkan, tapi juga dihancurkan secara perlahan. Di kelas, bangkunya selalu dibiarkan kosong di kanan dan kirinya. Saat ia bicara, teman-teman pura-pura tidak mendengar. Di kantin, ada yang sengaja menjatuhkan sendok dekat kakinya, lalu tertawa. Di grup media sosial siswa, fotonya saat upacara disebarkan, diberi tulisan-tulisan menyakitkan. Perwakilan panti asuhan, tulis salah satu. Sponsor bencana alam, komentar yang lain. Alia membaca semua itu diam-diam. Malam hari,
Di kamar kontrakan kecilnya, ia menggenggam ponsel butut sambil menatap layar, tanpa satupun air mata jatuh. Tapi matanya sembab. Nafasnya berat. Ia tahu, tak ada yang bisa ia lakukan untuk membungkam mulut orang. Tapi Alia menyimpan sesuatu yang tidak mereka tahu. Ia bukan hanya anak desa biasa. Ia adalah putri dari seorang ayah yang dulu pernah dihormati di dunia pendidikan. Ayahnya seorang dosen teknik lingkungan yang sering turun ke lapangan, melakukan riset-riset sederhana bersama warga desa. Ia meninggal saat jembatan kayu tempatnya berdiri runtuh, ketika sedang meneliti aliran sungai yang tercemar limbah. Sejak kecil, Alia sudah dibesarkan dengan buku, jurnal, dan percobaan sederhana di dapur rumah. Ayahnya sering berkata, "Kalau kamu tak bisa punya laboratorium mewah, kamu ciptakan lab MU sendiri dari dapur dan barang bekas." Dan itu tertanam kuat dalam kepalanya. Kini, di tengah semua ejekan, Alia kembali memegang buku-buku lamanya. Ia pergi ke perpustakaan sepulang sekolah, bukan untuk menghindari pelajaran, tapi untuk mencari tempat yang sunyi. Ia duduk di pojok ruang baca, di antara rak buku teknik dan sains. Tangannya sibuk mencatat. Matanya tajam memperhatikan rumus dan grafik. Meski sering disindir penjaga perpustakaan karena bajunya lusuh, Alia tak peduli. Di sana, ia menemukan kembali dunia yang membuatnya hidup. Dunia yang tidak peduli dengan sepatu sobek atau status sosial. Satu-satunya orang yang melihat itu adalah Pak Dion. Seorang guru muda dengan raut wajah lembut dan cara bicara tenang. Ia memperhatikan Alia sejak insiden di lapangan. Ia tahu tatapan anak itu bukan tatapan pasrah. Ada sesuatu yang disembunyikan. Suatu siang, saat Alia sendirian di perpustakaan, Pak Dion mendekat pelan dan duduk di bangku seberang. "Kamu baca jurnal teknik lingkungan?" tanyanya pelan. Alia mengangguk. "Pelan. Saya cuma iseng aja, Pak." Pak Dion tersenyum. "Saya tahu kamu nggak iseng. Nggak ada anak yang iseng ngoreksi grafik pemanfaatan bioenergi." Alia menunduk. "Bapak tahu. Saya dulu mahasiswa ayahmu. Beliau sering cerita soal kamu." Alia menatap Pak Dion. Untuk pertama kalinya terlihat ragu. Matanya mulai berkaca. Tapi ia cepat-cepat menunduk lagi. Sejak hari itu, diam-diam, Pak Dion mulai membantu. Ia meminjamkan buku-buku referensi dari koleksi pribadinya. Ia mengajak Alia ke ruang laboratorium usang milik sekolah yang jarang dipakai. Di sana, mereka mulai bereksperimen kecil, menggunakan bahan-bahan sisa dari gudang. Lalu suatu sore, saat hujan turun pelan, Pak Dion menyerahkan selembar brosur berwarna pudar. Ada lomba karya ilmiah tingkat nasional. Temanya energi terbarukan. "Kamu mau coba?" Alia menatap kertas itu lama. Tangannya gemetar saat menerimanya. "Kalau sekolah nggak kasih izin?" tanyanya pelan. Pak Dion tersenyum tipis. "Biar saya yang urus." Dan sejak itu, diam-diam, sesuatu dalam diri Alia mulai menyala lagi. Ketika Alia mendaftar lomba ilmiah tingkat nasional dengan karya inovasi energi dari limbah organik desa, ia tidak berharap banyak. Ia hanya ingin mencoba. Tapi saat hasil seleksi awal diumumkan, namanya ada di urutan finalis. Tangannya gemetar saat membuka pengumuman itu di pojok ruang komputer sekolah. Napasnya terhenti sebentar. Bibirnya tersenyum kecil. Ia buru-buru mencatat tanggal presentasi dan persyaratan yang harus dibawa. Saat pulang, ia memeluk tasnya erat-erat. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak hanya sekadar bertahan di sekolah ini. Ia merasa diakui. Namun semua berubah 2 hari kemudian. Surat resmi datang ke sekolah. Alia dipanggil ke ruang tata usaha. Di sana, 2 staf perempuan menyerahkan surat baru dari panitia lomba. Wajah mereka datar. Nada bicara mereka kaku. "Maaf ya, Alia. Kamu nggak jadi ikut lomba nasionalnya." Alia mengernyit. "Kenapa, Bu?" "Ya, panitia bilang ada kriteria representatif yang nggak terpenuhi. Jadi kamu dicabut dari daftar finalis."
Alia hanya diam. Matanya membaca ulang surat itu, kalimat demi kalimat. Kata-kata, tidak memenuhi kriteria representatif, tertera jelas di baris ketiga. Tangannya mencengkeram kertas itu kuat-kuat. Tapi mulutnya tetap diam. Ia keluar ruangan pelan-pelan, menunduk, berjalan menyusuri lorong kelas yang mulai ramai. Beberapa siswa yang melihatnya langsung berbisik pelan. Tuh kan, gue udah bilang. Nggak bakal tembus. Mana bisa anak kampung bersaing sama anak kota? Hari itu, Alia tidak ke perpustakaan. Ia pulang lebih awal. Di kamar kontrakan, ia duduk lama menatap dinding. Bukunya masih terbuka. Catatannya masih berserakan. Tapi semangatnya seperti menguap begitu saja. Ia tidak marah. Tidak menangis. Hanya diam. Terlalu diam. Namun satu orang tahu apa yang terjadi. Pak Dion mendatangi Alia keesokan harinya di halaman belakang sekolah. Ia membawa map coklat dan wajah yang serius. Alia, kamu nggak gagal. Mereka aja yang takut kalah, ucapnya tegas. Alia mengangkat kepala. Tapi mereka yang bikin lombanya. Pak, saya bisa apa? Pak Dion duduk di sampingnya, lalu mengeluarkan lembaran proposal Alia yang sudah dibacanya berkali-kali. Karya kamu bagus. Ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal siapa yang mau mendengar. Dan saya tahu, di luar sana, ada yang mau. Beberapa hari setelah itu, tanpa memberitahu siapapun, Pak Dion mengirimkan naskah Alia ke sebuah forum ilmiah internasional di Tokyo. Ia tahu peluangnya kecil, tapi ia juga tahu naskah itu punya kekuatan. Ia mengirimkannya dengan profil seadanya, tanpa surat rekomendasi dari sekolah, hanya dengan data riset yang dikerjakan Alia dari percobaannya sendiri. Waktu berlalu. Beberapa minggu kemudian, saat sore hari menjelang pulang sekolah, email masuk ke ponsel pribadi Pak Dion. Ia membuka perlahan, membaca 2 kali, lalu berdiri dari kursi. Wajahnya berubah. Matanya membelalak. Ia segera mencari Alia yang sedang duduk sendiri di perpustakaan. Alia, katanya sambil berjalan cepat ke arah gadis itu. Kamu lolos. Tokyo. Finalis tunggal dari Indonesia. Alia menatap Pak Dion dengan ekspresi bingung. Tokyo. Pak Dion mengangguk. Napasnya sedikit tersengal. Forum internasional. Mereka terima karya kamu. Mereka minta kamu datang langsung. 2 minggu lagi. Alia mematung. Buku di tangannya terjatuh ke meja. Ruangan terasa sunyi, seperti semua suara di luar mendadak hilang. Ia tak bisa bicara. Bahkan Pak Dion pun hanya bisa menatapnya dalam diam. Dan dari sinilah semuanya berubah. Bukan hanya untuk Alia, tapi untuk seluruh sekolah. Kabar itu langsung turun tangan. Berita tentang Alia sampai ke meja Direktur Pendidikan Nasional lewat laporan dari salah satu pejabat muda yang terkesan dengan naskahnya. Dalam waktu singkat, tim khusus diturunkan ke sekolah Nusa Bangsa. Kepala sekolah dipanggil secara resmi. Ruang guru mendadak ramai. Wajah-wajah para staf tampak tegang. Alia yang sedang belajar di pojok perpustakaan dipanggil ke ruang kepala sekolah. Di sana, ia mendapati 3 orang berpakaian rapi dari kementerian sedang menunggunya. Salah satunya mengulurkan tangan dengan senyum. Kamu Alia, ya? Kami dari Direktorat Pendidikan. Kami akan fasilitasi keberangkatanmu ke Tokyo. Alia hanya mengangguk pelan. Suaranya hilang. Ia menatap Pak Dion yang berdiri di belakang mereka. Pak Dion mengangguk kecil, memberi isyarat bahwa semuanya baik-baik saja. Beberapa hari kemudian, media mulai meliput. Judul-judul berita mulai bermunculan di layar televisi dan media sosial. Gadis yatim dari desa lolos ke forum internasional. Anak tukang kebun menembus dunia. Temuan murah atasi limbah organik. Wartawan datang silih berganti. Alia diwawancarai di kantor kementerian. Ia duduk tenang, menjawab semua pertanyaan dengan suara lembut namun tegas. Tidak ada kesan ingin pamer. Wajahnya datar, tapi mata itu masih menyimpan keyakinan yang sama.
seperti saat ia berdiri sendiri di lapangan upacara, waktu pertama kali dihina. Penerbangan ke Tokyo dijadwalkan 3 hari kemudian. Alia diberi paspor baru, visa, dan pakaian resmi dari kementerian. Saat di bandara, ia berdiri berdampingan dengan Pak Dion, memandangi pesawat besar di luar kaca. Ia tidak banyak bicara. "Pak, kalau ayah masih hidup, Bapak kira dia bakal bangga nggak?" tanyanya pelan. Pak Dion menoleh, menatapnya lama, lalu menjawab dengan suara serak. "Dia pasti nggak cuma bangga, Alia. Dia pasti berdiri paling depan, bawa papan tulisan, teriak nama kamu." Alia tersenyum kecil, tapi matanya basah. Sesampainya di Tokyo, dunia yang benar-benar baru terbentang di depan matanya. Aula konferensi penuh dengan peserta dari berbagai negara. Anak-anak berjas rapi membawa presentasi digital dengan desain mewah. Tapi Alia hanya membawa papan lipat yang dibuat dari kardus bekas dan printer tua milik kantor desa. Saat masuk ruangan, beberapa panitia menatapnya ragu. Tapi saat ia mulai presentasi, semuanya berubah. Ia berbicara dalam bahasa Inggris. Fasih, jelas, tanpa ragu. Ia menjelaskan cara kerja alatnya, bagaimana ia memanfaatkan limbah rumah tangga untuk menghasilkan energi yang cukup menyalakan lampu dan alat kecil. Ia menyebut nama-nama warga desa tempat ia menguji coba alat itu. Ia menyampaikan data pengukuran dengan cara yang sederhana, tapi teliti. Tak ada efek suara, tak ada animasi mewah. Tapi setiap kata yang ia ucapkan membuat ruangan diam. Salah satu juri bertanya, "Where did you learn all this?" Alia menjawab pelan, "From my father, and from the box he left behind." Malamnya, acara penutupan digelar megah. Lampu sorot menyorot panggung utama. Nama para pemenang disebutkan satu persatu. Hingga akhirnya, pembawa acara mengangkat sebuah lembaran, tersenyum, dan berkata lantang, "The Gold Award for Young Environmental Scientist goes to Alia Putri Ananda, Indonesia." Ruangan sontak berdiri. Pak Dion berdiri paling depan, bertepuk tangan keras sambil menahan air mata. Alia naik ke atas panggung. Wajahnya pucat. Tangan kirinya gemetar saat menerima medali dan sertifikat. Blitz kamera menyala dari segala arah. Dan malam itu, wajahnya menghiasi layar media di seluruh negeri. Namun jauh di Indonesia, di lorong sekolah Nusa Bangsa, beberapa siswa menatap layar ponsel mereka sambil diam. Kepala sekolah berdiri di ruangannya, menonton siaran berita tanpa berkata apa-apa. Karena dunia memang tahu siapa Alia sekarang. Tapi yang paling gemetar, justru mereka yang dulu menganggapnya bukan siapa-siapa. Sekolah Nusa Bangsa kembali menggelar upacara bendera, tapi kali ini suasananya sangat berbeda. Panggung di tengah lapangan dibangun lebih tinggi dari biasanya, dihiasi bendera merah putih besar di kedua sisi. Kursi-kursi undangan berderet rapi, sebagian besar diisi oleh pejabat dari Dinas Pendidikan dan media lokal. Di belakang panggung, spanduk putih lebar terbentang dengan tulisan tebal, "Selamat datang pahlawan inovasi Indonesia, Alia Putri Ananda." Siswa-siswi berbaris lebih tenang dari biasanya. Tidak ada suara riuh. Tidak ada tawa-tawa kecil seperti Senin pagi pada umumnya. Semua mata tertuju ke arah satu sosok yang berdiri di depan barisan. Alia. Bu Rini, kepala sekolah, berdiri di atas podium dengan tubuh sedikit gemetar. Ia mengenakan jas abu-abu tua dan kacamata tipis yang terus-menerus ia rapikan. Tangannya memegang selembar kertas pidato dari kementerian. Napasnya terdengar berat di balik mikrofon. Tatapannya sesekali menoleh ke samping, ke arah Alia yang berdiri tegak memakai jas kebesaran biru tua, dengan medali emas menggantung di dadanya. Cahaya matahari pagi menyinari wajah Alia, memperjelas rona tenang namun tegas di wajahnya. Ia tidak tersenyum. Tapi matanya tajam. Matanya hidup. "Hari ini," ucap Bu Rini, suaranya sedikit bergetar, "kita semua belajar bahwa ilmu, kerja keras, dan ketekunan tidak pernah bisa diukur dari asal seseorang." Ia berhenti sebentar, menelan ludah. "Alia telah mengajarkan kita semua pelajaran penting.
tentang keberanian, tentang ketekunan, dan tentang harga diri. Suasana lapangan sunyi. Beberapa guru menunduk. Di barisan tengah, dua siswa perempuan yang dulu paling sering menertawakan Alia, kini berdiri kaku, wajahnya memerah. Seorang guru laki-laki di sisi kanan terlihat menghapus air mata pelan-pelan dengan sapu tangan. Bahkan satpam sekolah yang dulu menegur Alia karena duduk di tangga perpustakaan, kini berdiri tegap sambil menatap bangga ke arah panggung. Usai pidato, Alia diminta maju beberapa langkah. Seseorang dari dinas pendidikan menyematkan pin kehormatan di jasnya. Flash kamera menyala dari berbagai arah. Alia tetap diam. Ia hanya mengangguk pelan sambil menatap ke arah semua siswa. Tak ada dendam di wajahnya. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih tajam. Pengakuan tanpa kata. Beberapa siswa mulai bergerak ke depan. Seorang laki-laki kurus dari kelas sebelah mendekat dengan ragu. "Alia, boleh foto bareng?" Suaranya pelan. Alia menoleh. Ia hanya mengangguk sekali. Setelah itu, satu persatu siswa lain ikut maju. Ada yang menyodorkan ponsel. Ada yang hanya berdiri di samping Alia tanpa berani bicara. Bahkan guru olahraga, yang dulu sempat menyuruh Alia lari mengelilingi lapangan karena telat masuk, kini ikut minta foto. Tapi Alia tetap diam. Tubuhnya tegak, wajahnya datar. Dan di tengah suasana itu, dari jauh, seseorang menatap dari balik jendela ruang guru, dengan mata yang belum bisa percaya bahwa semua ini benar-benar terjadi. Setelah upacara selesai, Alia tidak langsung kembali ke kelas atau ruangan guru. Ia melangkah pelan ke arah taman belakang sekolah. Tempat itu kecil, tersembunyi di balik gedung laboratorium lama, dengan bangku kayu yang sudah mulai lapuk dan pohon kamboja yang bunganya sering gugur ke tanah. Di sanalah, dulu, ia sering duduk sendiri saat semua orang menjauhinya. Ia pernah menangis di bangku itu, menutup wajah dengan lengan, menahan sesak yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Kini, ia kembali ke tempat itu, tapi bukan untuk sembunyi. Ia hanya ingin diam, menenangkan pikirannya yang masih terasa penuh. Langit siang itu teduh. Angin pelan menggerakkan daun-daun, menciptakan suara lembut seperti bisikan. Alia duduk di bangku yang sama, menatap bunga-bunga Kamboja yang jatuh berserakan. Medali emas itu masih tergantung di lehernya. Ia memegangnya erat. Jari-jarinya menggenggam logam bundar itu seolah tak ingin melepaskannya. Tapi wajahnya tenang. Tak ada senyum lebar. Tak ada sorak gembira. Hanya ketenangan, seolah ia baru saja menyelesaikan sesuatu yang selama ini hanya hidup dalam pikirannya sendiri. Beberapa menit kemudian, langkah kaki terdengar dari arah lorong belakang. Pak Dion datang, mengenakan kemeja putih yang bagian lengannya digulung. Ia membawa 2 botol air mineral dan 1 kotak bekal kecil. Ia duduk di samping Alia tanpa banyak bicara. Mereka diam cukup lama. Hanya suara angin dan dedaunan yang menemani. "Kamu kesini lagi," kata Pak Dion akhirnya. Pelan. Alia mengangguk. "Saya cuma pengen duduk. Pak, di sini rasanya tenang." Pak Dion tersenyum kecil, membuka tutup botol air dan menyerahkannya ke Alia. "Kamu hebat, Alia. Tapi kamu juga manusia. Boleh istirahat." Alia menatap air di botol itu, lalu meminumnya perlahan. Ia menarik napas panjang. "Pak, saya nggak pernah ngira bisa sampai titik ini," ucapnya lirih. "Kamu bukan cuma sampai. Kamu berhasil buat orang lain berhenti meremehkan mimpi," jawab Pak Dion. Alia memalingkan wajah, menatap langit yang mulai mendung tipis. "Tapi semua ini bukan cuma karena saya. Medali ini bukan milik saya sendiri, Pak." Ia menggenggam medali itu lebih erat. "Ini punya ayah saya, yang ngajarin saya dari dapur kecil pakai botol plastik dan lilin. Ini punya nenek saya, yang nyuci baju orang sampai punggungnya bongkok supaya saya bisa beli buku. Ini juga buat semua anak desa yang tiap hari harus jalan jauh cuma buat nyari sinyal." Pak Dion menoleh, menatap Alia lama. Sorot matanya hangat. "Kamu sadar nggak, Alia? Kamu udah jadi suara mereka."
Alia menatap lurus ke depan. Matanya tak berkaca, tapi sorotnya dalam. Ia tidak menjawab. Ia hanya menarik napas pelan, lalu bersandar sedikit ke sandaran bangku. Dan di tengah keheningan itu, satu hal perlahan terasa pasti, cerita Alia memang tidak selesai di panggung Tokyo. Tapi justru baru dimulai di mimpi-mimpi mereka yang dulu merasa dirinya bukan siapa-siapa. Semoga kisah Alia mengajarkan kita bahwa harga diri tak ditentukan oleh asal, tapi oleh tekad dan keberanian. Jangan pernah remehkan siapapun, karena dari tanah yang sederhana bisa lahir cahaya untuk dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share agar kisah inspiratif ini sampai ke lebih banyak hati.